Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu dengan saya Ivan Hidayatullah. Kali ini saya akan membahas mengenai tentang regresi linear dan logistik. Baik, untuk yang pertama yaitu regresi linear. Regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen bebas dengan variabel dependen terikat dalam regresi linear sederhana ini. Nah, ini kita hanya mempertimbangkan satu variabel independen. Sementara dalam regresi linear berganda, kita mempertimbangkan dua atau lebih variabel independennya. Regresi linear. Tujuan utama dari regresi linear ini adalah untuk membuat model prediksi yang dapat memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai-nilai variabel independennya. Model ini menghasilkan persamaan garis lurus, garis regresi yang paling baik menggambarkan hubungan antara variabel-variabel ini. Persamaan tersebut biasanya berbentuk model seperti di ini. Model persamaan regresi linear sederhana adalah seperti di berikut ini, yaitu Y sama dengan A plus BX. Y ini adalah variabel respon atau variabel akibat dependennya. A ini merupakan konstantanya, dan B ini adalah koefisien regresinya, dan X adalah variabel prediktor atau variabel faktor penyebab or independennya. Nah, bisa. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tentang regresi logistik. Regresi logistik adalah sebuah pendekatan untuk membuat model prediksi seperti halnya regresi linear, atau biasa disebut dengan istilah Ordinary Least Square (OLS regression). Perbedaannya adalah pada regresi logistik ini, peneliti memprediksi variabel terikat yang berskala dikotomi. Skala dikotomi ini yang dimaksud adalah skala data nominal dengan dua kategori, misalnya ya dan tidak, baik dan buruk, tinggi dan rendah, dan masih banyak lagi. Kemudian asumsi regresi logistik. Pertama, regresi logistik ini tidak membutuhkan hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependennya. Variabel independennya tidak memerlukan asumsi multivariate normality, asumsi homokedastisitas tidak diperlukan, variabel bebas tidak perlu diubah ke dalam bentuk metrik, interval, atau skala rasio. Variabel ini dependen harus bersifat dikotomi, dua kategori, misal tinggi dan rendah, baik dan buruk. Variabel independen tidak harus memiliki keragaman yang sama antar kelompok variabelnya. Kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif. Sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar, minimum dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk sebuah variabel prediktor independen. Dapat menyeleksi hubungan karena menggunakan pendekatan nonlinear log transformasi untuk memprediksi odds ratio. Dan regresi logistik ini model persamaan regresi logistik. Model persamaan aljabar layaknya OLS yang biasa kita gunakan berikut ini, yaitu Y sama dengan B0 plus B1X plus E, di mana E adalah error variance atau residual. Dengan model regresi ini tidak menggunakan interpretasi yang sama seperti halnya persamaan regresi OLS. Model persamaan yang berbentuk berbeda dengan persamaan OLS. Jenis-jenis regresi logistik. Pertama, regresi logistik biner. Regresi logistik biner ini digunakan untuk memprediksi kemungkinan terjadinya suatu peristiwa pada variabel dependen yang hanya terdiri dari dua kategori atau nilai saja. Contoh aplikasi regresi logistik biner adalah untuk memprediksi kemungkinan seorang siswa lulus atau tidak lulus ujian berdasarkan variabel independennya, seperti jam belajarnya, usianya, jenis kelamin, dan sebagainya. Regresi logistik multinominal. Regresi logistik multinominal ini digunakan untuk memprediksi kemungkinan terjadinya suatu peristiwa pada variabel dependen yang terdiri dari tiga atau lebih atau nilainya. Contoh, aplikasi regresi logistik multinominal adalah memprediksi kemungkinan seorang siswa lulus dengan kategori A, B, C berdasarkan variabel independen seperti belajar, usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Jadi lebih banyak kalau multinominal ini. Nah, untuk nextnya ini
itu kita langsung ke implementasi mengenai tentang studi kasus. Untuk yang pertama yaitu membahas tentang regresi linearnya. Di sini terdapat ada salah satu contoh. Sebuah universitas ingin mengetahui sejauh mana jumlah jam belajar mahasiswanya mempengaruhi nilai akhir pada mata kuliah deep learning. Data berikut diambil dari 10 mahasiswa mengenai tentang jumlah jam belajar per hari dan nilai akhirnya skala 0 sampai 100. Mahasiswa ini dengan kategori IFD 01 sampai IFD 10, jam belajarnya ada 2,5, 3 jam, 1,5, 4, 3,5, dan kehadirannya juga mempengaruhi 65, 75, 50, 80, 45, 68, dan masih berbagai. Nah, kemudian kita menyelesaikannya. Nah, untuk studi kasus ini, untuk pertanyaannya yaitu tentukan persamaan regresi linear sederhana Y sama dengan A plus BX berdasarkan data di atas. Prediksi nilai akhir untuk seorang mahasiswa yang belajar 3,2 jam per harinya. Jadi kalau per harinya dia 3,2 jam per hari itu nanti prediksinya kita dapatnya berapa gitu. Untuk yang pertama, kita ini indikator dari soal yang tadi, mahasiswa jam belajar dan kehadirannya. Kita pertama yaitu mencari X kuadratnya dan XY. Jadi X ini jam belajarnya, ini merupakan X, dan Y-nya ini kehadirannya. X kuadrat artinya jam belajar ini dikuadratkan 2,5 dikuadratkan menjadi 6,25, 3 kuadrat 9, 1,5, 2,25, 4, 16, 3 setengah ini 12,25, dan seterusnya. Dan kehadiran X, Y ini yaitu jam belajar dikali dengan kehadirannya. 2,5 dikali 6,5, nah 162,5, 3 kali 70, 210, 1,5 kali 50, 75, 4 kali 80, 320, dan seterusnya. Nah, setelah kita mengisi X kuadrat dan X kali Y, kemudian kita sigmanya, yaitu kita total. Sigma dari X adalah 28,6, sigma dari Y adalah 6,76, dan sigma X kuadrat yaitu 93,28, dan sigma X Y adalah 2064,9. Setelah kita mengetahui data ini, baru kita bisa memasukkan dengan rumus yang sudah ada. Nah, ini. Tentukan persamaan regresi linear sederhana Y sama dengan A plus BX berdasarkan data di atas. Untuk yang pertama, kita tentunya mencari regresi, koefisien regresinya, dan koefisien konstantanya. Pertama, kita mencari koefisien regresi atau B-nya. Ini rumusnya yaitu B N sigma XY dikurangi sigma X dikali XY dibagi N dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Nah, N-nya tadi total dari mahasiswa ini ada 10, N-nya 10, kemudian sigma XY 2064,9 dikurangi sigma X 28,6 dan sigma Y 676, N-nya 10, sigma X kuadrat 93,28 dikurangi sigma X-nya tadi 28,6 baru dikuadratkan. Ini berbeda ya, antara sigma X kuadrat dengan sigma X dikuadratkan. Jangan sampai salah di sini. Nah, setelah kita sudah mendapatkan nilainya, baru kita tinggal dikalikan 10 kali 2064,9 yaitu 2649 dikurangi 8,6 dikali 676 19333,6 dibagi 932,8 dikurangi 8 17,96. Nah, habis itu baru kita dibagikan aja dan hasilnya 11,45. 11,45 ini adalah koefisien regresi dari B ini. Nah, setelah kita menentukan B, baru kita bisa mendapatkan konstantanya. Cara untuk mendapatkan konstantanya yaitu rumusnya A konstanta sama dengan sigma Y dikurangi B sigma X. Sigma Y dibagi N totalnya minus B sigma Y dibagi N.
Sigma Y tadi 676 dibagi N adalah 10, dikurangi B-nya tadi berapa? B-nya adalah 11,45 ya. Kita masukkan, dan sigma X-nya adalah 28,6 dibagi N-nya adalah 10. Tinggal ini jadi koma, 67,6 dikurangi 11,45, 28, yaitu 32,747. Jadi 67,6 dikurangi 32,747 yaitu 34,85. Nah, setelah kita mengerti tentang koefisien regresi dan koefisien konstantanya, baru kita bisa menentukan Y regresi linearnya, yaitu Y sama dengan rumusnya tadi A plus BX, jadi A-nya adalah 34,85 ditambah koefisien regresinya 11,45 X. Nah, jadi kita sudah mendapatkan persamaan regresinya. Setelah kita mendapatkan persamaan regresinya, baru kita bisa menentukan nih prediksi nilai akhir untuk seorang mahasiswa belajar 3,2 jam per harinya. Jadi, dari regresi persamaan regresi tadi, kita tinggal masukkan X-nya. X-nya adalah 3,2 jam per harinya, agar kita bisa menentukan Y-nya. 34,85 ditambah 11,45 dikali 3,2, jadi 34,85 ditambah 36,64 sama dengan 71,49. Bisa kita bulatkan jadi 71,5. Jadi, nilai akhir untuk seorang mahasiswa yang dia belajar selama 3,2 jam per hari, yaitu 71,5. Itu adalah nilai akhirnya. Nah, kemudian ini adalah regresi logistiknya. Studi kasusnya, contoh saja langsung, yaitu Universitas Cyber Asia ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelulusan mahasiswa dalam mata kuliah deep learning. Peneliti ini dilakukan untuk melihat hubungan antara jam belajar per harinya dan kemungkinan mahasiswa lulus dengan nilai memuaskan, kategori lulus atau tidak lulus, dan terdapat data 10 mahasiswa. Nah, kalau yang logistis ini tadi, yaitu dalam kategori dia termasuk lulus atau tidak lulus, cuman mengacu pada jam belajarnya dia. Semakin dia lama belajarnya, maka kemungkinan dia untuk bisa lulus juga semakin luas. Kita lihat dari tabel ini, mahasiswa untuk nama mahasiswa masih sama ya. IFD 01 sama dengan IFD 10, kemudian jam belajarnya ada 2,5, 3, 1,5, 4, 3,5, ini masih sama dengan yang tadi. Kemudian untuk tingkat kelulusannya ada 2,5, ini dia bisa lulus, ada 3 jam dia bisa lulus, 1,5 jam ini dia tidak lulus, 4 jam lulus, 3,5 lulus, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, tentukan persamaan regresi logistiknya, yaitu ada rumus P, Y sama dengan 1 per 1 plus E pangkat E B0 plus B1X, di mana P sama dengan Y sama dengan 1 adalah probabilitas mahasiswa lulusnya. Yang kedua, hitung nilai koefisien B0 dan B1 menggunakan metode estimasi logistik ya. Yang ketiga, prediksi probabilitas kelulusan untuk mahasiswa belajar selama 3,2 jam per harinya. Masih sama. Jadi kita menentukan dia belajar 3,2 jam per hari ini, bisa dikatakan dia lulus ataupun tidak. Langsung saja. Kita menentukan persamaan regresi logistiknya terlebih dahulu ya. Jadi, P sama dengan Y sama dengan 1 ini adalah probabilitas mahasiswa lulusnya, dan B0 yang nanti kita cari yaitu konstantanya, dan B1 adalah koefisien regresi logistik yang untuk variabel X jam belajarnya. Jadi kalau yang tadi itu bentuk A dan B, ini jadi B0 dan B1. Actually sebenarnya hampir sama aja sih, cuma rumusnya aja yang berbeda. Kemudian pertanyaan kedua, estimasi parameter B0 dan B1. Parameter regresi logistik biasanya dihitung menggunakan pendekatan maksimum likelihood estimation MLE. Namun, untuk menyelesaikan sederhana, koefisien ini dapat diestimasi secara langsung dengan perangkat lunak, statistik, atau tools seperti Python atau Excel.
Dari hasil pendekatan sederhana diperoleh nilai parameter sebagai berikut. P0-nya min 3,5 dan P1 sama dengan 1,2. Nah, ini dapat dari mana? Ini tadi kan ada estimasi parameternya. Jadi berhubung ini untuk datanya masih sederhana, kita juga bisa mendapatkan nilai ini dari Excel atau mungkin dari bahasa Python. Ini adalah baru estimasi parameter yang memang sering kita gunakan jika kita menggunakan data yang masih sederhana. Makanya bisa kita langsung mendapatkan konstanta dan koefisien regresi logistiknya. Baru setelah kita mendapatkan regresi logistik dan koefisiennya, baru kita bisa menentukan prediksi probabilitas kelulusan untuk mahasiswa dengan dia belajar 3,2 jam per harinya. Kita masukkan dari rumus tadi, P sama dengan 1/1 plus E pangkat P0 plus P1X. 1 kita masukkan aja untuk konstanta dan regresi logistiknya. Konstantanya tadi min 3,5 dan regresi logistiknya dari 1,2x. Jadi tinggal kita substitusikan aja min 3,5 ditambah 1,2 dikalikan terlebih dahulu 1,2 dikali 3,2 ini nanti bisa mendapatkan min 0,34. Nah, ini baru bisa mendapatkan 1 plus 1 dibagi 1 ditambah 0,712 tinggal ditambah aja jadi 1,712. 1 dibagi 1,72 kurang lebih 0,584. Jadi probabilitas mahasiswa yang belajar 3,2 jam per harinya ini untuk tingkat kelulusannya sekitar 58,4%. Masih setengahnya. Jika lo ingin lulus lebih aman ya berarti harus lebih dari sekitar 4 atau 5 jam agar kita bisa mendapatkan persentase sekitar 70 ke atas. Tapi berhubung kita hanya mencari berapa persentase jika mahasiswa belajar 3,2 yaitu hanya 58,4%. Baik, terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa dipahami dengan mudah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.